Koko mau bikin jasa merchandise, bikin baju buat brand. Oke, bikin dulu. Setiap kali kita disuruh kerjain nilai 10, kerjain 2 kali lebih cepat, kasih skor 2 kali lebih tinggi. Om, jadi aku udah bikin Tsunami, berharap Turut Akademi bisa mulai dari sini. Oh, ya. Semuanya. Momen Koko itu menerima stigma kayak sia-sia dong. Ujung-ujungnya jadi kebis. Shalom teman-teman, welcome back again with me Keisha And Calvin di podcast Ruang Kaca. Halo semuanya, apa kabar teman-teman di podcast Ruang Kaca? Udah lama banget kita nggak Betul. podcast. Semoga semuanya sehat. Betul. Dan sudah duduk dengan tenang. Bener. Ya, untuk mendengarkan episode kali ini. Kenapa sih episode hari Nah, ini? hari ini kita mau call out teman-teman kita yang sebenarnya juga gitu. Sebelumnya kita mau nanya nih, teman-teman pernah nggak sih ngerasa galau gitu antara membangun karir gitu ya, apalagi yang udah mau lulus nih, Bener. sama menjawab panggilan Tuhan dalam hidup gitu. Benar. Apalagi kan kadang-kadang apalagi di zaman-zaman sekarang ya. Benar. Gampang banget viral, terus juga panggilan tuh kadang suka makin sunyi ya, Wak. Iya ya. Nah, makanya itu hari ini kita mau undang satu pembicara Wis, asik. yang bukan cuma pakai teori-teori guys. Boleh. Tapi sudah membuktikan dalam perjalanan dan pengalamannya gitu. Dua hal ini diintegrasikan tuh seperti apa gitu. Oke. Keisha kalau udah kayak gini-gini biasanya bahasanya bagus, guys. Wah, iya, terima kasih pujiannya. Oke, kita panggil, kita sambut. Betul, Oke. ya. Siapa? Kita hadirkan. Betul. 1, 2, 3. Ko Adit Pratama. Halo semuanya. Jadi- Hai Ko, apa kabar? Biasa-biasa saja. Oke, sama saya juga Iya. biasa-biasa. Saya aja. juga santai aja. Iya. Kita hari ini Koko terima kasih banget udah datang. Bener. Jujur kita, Kita mau agak say thank you. deg-degan ya gitu. Betul. Kalau nggak deg-degan, mati. Nah, Ya. Oh, berarti ini normal guys. Iya. Jantung tuh emang begitu, Bener guys ya. ya. Selama ini ternyata kata-kata deg-degan itu meaningless ya guys. Karena emang berdetak. betul. Kalau kita sudah hadirkan pembicara yang juga mantep banget nih, Kes. Oh iya, mantep banget ya. Berarti kita hari ini bakal bahas yang keren juga. Betul. Kita Mau bahas apa? Apa sih sebenarnya? Kita mau bahas ini kok. Kan kita punya latar belakang yang sedikit sama. Ya. Dikit aja. Koko ada STH-nya tuh di belakang. Kita calon punya STH. STH. Nah, tapi Koko juga berkarir di dunia sekuler, mungkin kita boleh sebut ya. Boleh. Nah, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih antara dua panggilan yang tadi yang suka dipisahkan gitu, kayaknya panggilan dunia dan panggilan Tuhan itu beda gitu. Bener. Hari ini kita pengen bahas tentang karir dan panggilan dari pengalaman Koko. Betul. Tapi sebelum itu, Keisha, Sebelum mungkin itu, ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Ko Adit seutuhnya. aduh nggak punya Sosial media. Instagram. Nggak boleh gitu. Iya. Oke, Ko boleh perkenalkan dulu Iya, namanya. Say hi dulu ke Ecumeners. Iya, namanya, umurnya, nggak bercanda. Halo, ini Ko Adit, panggil aja Ko Adit, Aditya Pratama. Lulusan Sarjana Teologi. Asik. Nice. Super. Terus Siotikus. Siotikus. Aku naga. Heeh. Apa ya? Nggak tahu kan. Terus Zodiak. Leo. Wow, akan berapi-api hari ini. Terus pelajaran kesukaan waktu lagi kampus adalah Dan. Jangan-jangan nggak ada yang disuka ya? ya. Waktu kuliah deh Ko STH apa? Ya itu, pelajaran kesukaannya pelajarannya Bu Ivon waktu itu. Waduh. Bu Ivon Bu Ivon tuh, Sumual. iya. Perjanjian lama. Bertolak belakang dengan kita. Karena perjanjian lama tuh banyak cerita-cerita. Benar. Iya benar. Bener-bener, sih. karena Tapi- kalau sekarang kan lebih banyak ditariknya perjanjian lama. Tapi agak complicated gitu. Iya. Kalau kita sukanya yang PB yang nuansanya udah indie. Yes. Kita kan ini Paulus Iya, baru. iya. Penuh kasih dan Betul. mukjizat. Kan dulu kamu punya banyak pertanyaan tentang perjanjian lama. Oh. Jadi waktu pas dengar-dengar cerita itu kayak, oh gitu ya. Berarti Koko dulu biblikal. Nggak terlalu ngerti gitu-gitu. Pokoknya waktu itu dulu nggak ada jurusan begitu di pas zaman Koko. Oke. Belum dibagi sistematika biblikal apa. Oh iya. Oke. Siap.
Oke deh. Perkenalannya sudah cukup sampai di Cukup. sini. Mari kita Cukup. masuk ke dalam sesi yang sangat kita tunggu-tunggu. Betul. Nah, sebenarnya kok kita tuh pengen tahu juga latar belakang Koko gitu. Benar. Kok karena jarang banget ya kita temuin seseorang yang lulusan teologi itu bisa berkarir dan quote unquote sukses dikenal di dunia sekuler gitu. Tanpa bawa embel-embel teologi. Nah, kita tuh karena for your information gitu, Ekumen ini kan sangat bergerak dengan kemajuan gitu. Jadi kita tuh punya impian atau lagi ada planning baru di kampus kita untuk memfasilitasi mahasiswanya dengan skill-skill di luar teologi. Oke. Saat ini boleh ya kita tahu titik berangkat Koko tuh apakah dulu udah pernah mulainya dari sekuler dulu kah atau memang dari teologi? Kau cerita nih ya. Iya, Kok. Boleh. Koko tuh punya satu kebiasaan yang nolong Koko sekarang kalau lagi ngomong di depan umum atau ngajar orang. Kebiasaan ngomong sendiri sehari itu minimal 2 jaman. Lama ya? Lama banget. Sehari 2 jaman itu rutin ngomong sendiri. Oh iya. Iya. Depan kaca kok. Enggak. Di dalam helm. Oh di jalan. Jadi Koko tuh naik motor. Waktu itu pekerjaan Koko pertama kali ngantor itu ya di sekretariatnya GSKI. Waktu itu belum jadi GSKI, masih GBI Rehoboth. Yang sekarang kita Yang juga di sekarang kita situ. juga di situ. Rumah Koko tuh dulu di Tomang, Jakarta Barat. Jadi perjalanan pergi tuh pasti 1 jam, pulang 1 jam. Masalahnya kan kalau kita naik kendaraan umum, Transjakarta, kereta, bus, kita bisa denger lagu gitu. Iya, iya. Kalau misalnya nyetir kan bahaya kalau dengar lagu. Mungkin kalau di mobil denger lagu nggak bahaya. Kalau naik motor, lu Betul. sumpel gimana noh? Iya. Ya kan? Nggak kedengeran. Kasih headset, tutup helm. Orang belakang kelasan kita Kita lagi dengar. kita lagi denger Blue Yungkai ya kan? Dan kita slow aja. Iya. Udah ditintin tetap aja. Iya. Kita iya. Nah, jadi Koko bosen kan di motor. Jadi Koko sering ngomong sendiri. Itu cara Koko latihan ngomong tanpa sadar. Ngomong sendiri, nggak selalu tentang teologi apapun. Ngomongnya suka nggak jelas juga. Nanti tiba-tiba ngomong, kenapa ya ada orang kepikir konsep depopulasi? Apa emang kita udah kebanyakan ya? Emang macet sih begini nih. Saya begitu-begitu gitu. Ngomong-ngomong aja kita latihan. Oke, nice. Tapi sehari-hari ya itu cuman sempilan doang. Dan kebanyakan ya udah ngantor. Koko tuh pertama kali masuk seminari karena pengen tahu Tuhan tuh beneran ada gak sih? Karena waktu itu ada saudara yang meninggal pas di usia muda. Koko ngerasa berarti Koko juga bisa meninggal pas usia muda. Tapi masalahnya Koko nggak terlalu teologis gitu. Koko dibesarin sama orang tua yang juga nggak terlalu ngerti-ngerti teologi. Mama Koko Katolik, jadi Koko dibesarin sama mama. Mama juga nggak terlalu banyak ke gereja. Terus lebih banyak malah mama pergi kerja. Papa mama Koko pisah waktu Koko usia 3 tahun. Jadi mama Koko Katolik, papa Koko Kristen, tapi Koko lebih banyak ke mama. Waktu kecil Koko nggak terlalu tahu papa Koko tuh siapa atau ada di mana atau dia nggak tahu. Pokoknya lebih sama mama Katolik tapi nggak terlalu bergereja waktu Koko masih kecil. Terus mama juga kerja, jadi Koko tinggal sama oma. Oma udah meninggal, tapi oma itu nggak bisa baca, nggak bisa baca. Kalaupun bisa baca, Asking Queen Jack 10, nah itu bisa baca. Oke, nice. Oke. Jadi oma tuh tidak dibesarkan dengan Adit, ayo Ini ya kita. TTA aja ya guys. Tapi oma juga yang suruh Koko ke gereja, tapi nah oma ini Kristen. Jadi pokoknya ke gereja juga ya udahlah, ke gereja cuma ngikut doang kayak seminggu sekali gitu-gitu, nggak terlalu serius juga. Jadi nggak ada teologisnya sama sekali. Sampai satu waktu itu tuh pas ngalamin kondisi hidup, Koko ngerasa hidup tuh kayak lahir nih orang ngantri gitu. Kan lahir nih. Iya. Terus orang ngantri nih. Bayangin kita lahir di dunia tiba-tiba buka mata, pluk. Terus orang ngantri. Koko tuh bayangin gitu. Iya. Tiba-tiba kita ngantri nih, antriannya panjang banget. Kita nggak tahu ke depan apa antri. Udah antri aja gitu. Terus Koko nanya kan misalnya, kita ngantri apaan sih? Terus dia bilang, nggak tahu deh, ngantri aja, ngikutin, sampai nanya-nanya. Ada yang bilang, oh ya kita ngantri ini, ntar di ujung katanya nanti kita bakal masuk tempat yang gede, yang nyaman, apa dan segala macam lah. Ada yang bilang enggak, ini kita ngantri ini karena bumi ini kan bulat yang muter, ntar ngantri kita balik sini lagi.
Jadi antreannya saking panjangnya balik lagi ke sini. Balik lagi. Jadi banyak banget pertanyaan tentang hidup. Kok ngerasa hidup tuh cuma kayak ngantri. Ya kan selalu kita ngantri kan? Betul. Ya, oke, mau masuk sekolah, ya nunggu ya. Pagi. Terus oke, habis itu cari kerja, ya nunggu ya, mana ininya. Betul. Oke, gajian, nunggu, antri dapat gaji. Udah selesai dapat gaji, ngantri beli kopi, ngantri lagi. Udah mati, ngantri juga mati kan? Betul. Ngerasa nih hidup tuh banyak antrian, tapi kok nggak tahu antrian ini kemana gitu. Nah terus kok juga nggak terlalu ngerti kalau tentang Tuhan, tapi yang pasti orang tuh mati aja. Nah kok takut kalau kok mati nih kemana nih? Tuhan tuh ada apa enggak? Terus kok mikir kalau misalnya kok hidup seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Kok hidup sebebas-bebasnya. Kalau Tuhan nggak ada, kita berarti kan hidup cuma sekarang doang nih. Iya. Berarti kan hidup kita habis mati kayak kucing. Iya. Mati hilang. Iya, betul. Terus kalau gitu jangan setengah-setengah maksud koko. Ngapain buang-buang waktu ke gereja lah, isi begini-begini. Kalau misalnya hidup cuma satu kali, berarti nggak ada aturan moral apapun dong. Iya. Udah ini nggak ada Tuhan, nggak ada apapun. Harus lakuin sehappy-happynya. Benar. Kalau bisa punya Aspri ada ribuan, lempar duit dari helikopter, punya ladang ganja. Kita nggak ada aturan hidup, maksudnya jangan setengah-setengah, jangan ke gereja tapi habis itu ntar nyolong handphone. Maksudnya kalau mau nyolong jangan nyolong handphone. Maksudnya nyolong apa? Bang. Iya, rampok bang. Lu pikir maksudnya kok cuma ngerasa dulu pikir kok lucu ya setengah-setengah banget hidup. Kita nyolong takut nyolong yang gede-gede gara-gara takut dihukum di neraka. Emang nanti Nyolong kecil iya kan? Makanya gue pikir kalau gitu hidup tuh harus jelas nih. Ini beneran ada aturan moral atau enggak? Kenapa kita ada di sini? Terus buat apa kita ada di sini? Terus gimana cara jalanin hidup? Udah, kok bingung, banyak banget pertanyaan. Nah, akhirnya kok pikir nanya sama siapa ya? Pertama kali kok nanya sama guru agama. Nah, guru agama kok kebetulan di satu sekolah itu bukan lulusan agama, jadi dia lulusan filsafat. Nah, filsafat dari satu daerah di Jawa Tengah. Terus dia bilang bahwa kan kok nanya nih, dulu kok punya banyak banget pertanyaan, makanya kok suka perjanjian lama. Kok tanya, Adam dan Hawa kan 2 orang nih, anaknya banyak, kita semua turunan Adam dan Hawa kan. Betul. Adam dan Hawa mukanya kan 2 nih, misalnya satu mukanya kayak orang Eropa, satu misalnya mukanya kayak orang Cina. Nah mana mungkin anaknya bisa kayak orang Afrika, anaknya kayak orang Indonesia, nggak mungkin dong. Betul. Berarti ini harus ada jawabannya. Kok nggak ngerti ini gimana, maksudnya kok bisa dari muka 2 orang jadi muka berbagai jenis orang gitu. Terus kok punya banyak banget tuh pertanyaan. Nah terus guru Koko itu waktu itu bilang, ya pokoknya Alkitab itu anggap aja kayak buku cerita, ambil positifnya, buang negatifnya. Wah, kau bilang kalau gitu agama tuh ya cuman cerita-cerita gitu, nggak jelas dong. Dan kok nggak menjawab banget kan? Iya. Tapi ya udah berjalan waktu, pas kau ngeliat saudara kau meninggal itu, kok ngerasa kayak sepupu meninggal, kok ngerasa kayak gue harus cari tahu nih. Yang kemarin jawabannya kayak kurang jelas tuh. Kok nanya banyak hal. Kalau Kristen itu benar, kata orang Kristen dulu hanya orang Kristen yang masuk surga. Karena keselamatan itu katanya hanya ada di dalam agama Kristen. Terus gue bilang kalau misalnya nih ada nenek-nenek lahir di pedalaman Tibet gitu. Terus dia jangankan Kristen, dia ABC aja nggak kenal. Mungkin atau orang tinggal di suku pohon. Dia jadi dia jangankan ABCD gitu, dia jalan tegak lurus aja mungkin belum tentu, dia mungkin jalannya masih bongkok, masih loncat-loncat pohon. Apakah orang-orang kayak gini kita lemparin ke neraka, sama orang Kristen dilempar ke neraka gara-gara bukan Kristen? Wah, lu nggak bisa baca, bukan Kristen. Nah, kok kayak nggak adil. Kayaknya kalau ada Tuhan model gitu kayaknya sih agak aneh. Gimana? Tapi kan kok nggak ngerti, jadi kok cuma punya banyak pertanyaan doang, nggak terlalu punya banyak jawaban. Jadi kok tanya-tanya, cari-cari. Nah, Koko tuh bukan tipe orang yang kalau nanya terus nggak dapet jawaban terus kita langsung ngambil keputusan berarti Tuhan nggak ada, berarti Kristen salah. Karena orang banyak kalau nyari jawaban terus dia nggak nemu, yang disalahin adalah yang ya itu yang jawab. Iya, masuk Koko ya emang kita aja yang bego kali. Iya. Kita yang kurang belajar atau apa. Ya udah Koko jalanin hidup. Terus akhirnya kepikir kayaknya pengen coba cari tahu tentang Tuhan. Masalahnya kayaknya agak ekstrim kalau tiba-tiba Koko carinya ke wihara, karena Koko nggak punya latar belakang keluarga yang Buddhis banget. Atau tiba-tiba Koko masuk ke masjid gitu. Nah, keluarga Koko tuh rata-rata kalau nggak Kristen Katolik. Terus Koko pikir kayak kalau belajar di seminari Katolik, Koko denger kan ada beberapa teman Koko dia pernah masuk
seminari Katolik, terus dia keluar dia bilang, wah di sana itu ya jangan pikir yang ini deh, hidupnya tuh benar-benar kebayang pastor Katolik ya, jangan pokoknya harus siap hidup miskin, harus siap tidak menikah dan kok saya baru mau cari Tuhan nih bener atau enggak, tiba-tiba udah saya harus nggak nikah, ini menurut saya ini agak luar biasa. Itu mungkin buat orang yang memang datang buat panggilan menjadi seorang pastor. Betul. Nah Koko waktu itu enggak, tapi Koko pikir Koko harus cari tahu gimana ya. Ya udah akhirnya Koko cari dekat-dekat situ seminari Kristen yang dekat rumah Koko tuh adanya seminari Bethel waktu itu. Masuk situ, terus pas masuk Om Koko ada ngomong, bagus kamu masuk seminari, masuk jadi pendeta tuh bagus katanya. So teman Om katanya ada 1 tahun jadi pendeta udah naik mobil. Nah, prospeknya kesan. kau mikir nih, temen Om 1 tahun naik mobil, ini kita mau apaan sih ini? Iya. Nah tapi masalahnya itu Om Koko tuh ngomong gitu bener-bener maksudnya dia tuh, karena dia mikir gini, Koko tuh 8 bersaudara, Koko anak pertama. Ada Christian, Bella, Jensen, Evan, Albert, Gilbert, Agnes. Jadi ada 7 adik. Seenggak-enggaknya yang harus Koko tanggung waktu itu ada 4. Tanggung dalam artian tanggung tuh mungkin belum langsung nanggung biaya kan, Koko waktu itu masih belum bisa menghasilin. Tapi pikiran Koko udah harus mikirin nih, karena mama Koko udah berat banget untuk ngehidupin 5 anak. Jadi Koko pikir ini gimana ya? Mungkin maksudnya Om tuh mikir, ya oke kamu mau nyari Tuhan bagus-bagus aja, tapi kalau misalnya mama kamu, adik-adik kamu terus mati makan angin, kamu cari Tuhan doa, nanti roh menghembus masuk mulutnya. Nah, jadi Koko harus tetap bertanggung jawab hidup dong. Betul. Nah, oleh karena itu jadinya Koko bilang sama mama, sama papa, Koko bilang sama Om juga, nih saya masuk nih ke tempat sini, tapi saya tuh mau cari tahu Tuhan tuh ada gak? Kalau Tuhan ada, Tuhan yang mana? Terus Tuhan yang mana itu kayak gimana? Pribadinya tuh kayak gimana? Saya harus apa? Hidup tuh harus ngapain? Abis mati kemana? Dan banyak pertanyaan lain. Jadi untuk kehidupan sehari-hari saya akan cari duit sendiri. Nah, Koko pas SMP udah belajar cari duit. Karena kan SMP itu Koko ekonomi sulit karena kakek Koko yang nopang hidup tuh meninggal. Rumah dijual, villa dijual, mobil dijual. Terus sekarang sekolah naik bajai. Dulu Opa punya mobil sedan, pas Opa meninggal sekolah naik bajai. Ngerasain sekolah naik bajai, kagak punya temen, kagak punya pacar. SMP bayangin, jangan kan deketin cewek, badan kita aja nih gitu nyum, ini kayak bau bensin bajai nih. Bener itu nggak ada jalan, misalnya anak BL yuk BL biliar itu zaman Koko mungkin bayarnya kalau patungan 5.000. Nah, masalahnya uang jajan Koko kalaupun ada 5.000 itu satu-satunya buat makan, antara makan atau main biliar. Kagak mungkin main biliar, gila main biliar kruk ya kan. Betul. Jadi udah makan dulu. Jadi kayak gitu nggak bisa. Jadi Koko harus pikir gimana ya supaya, pikiran Koko dulu cuman ini pas SMP, gimana caranya supaya bisa happy ya, bisa jajan, jalan-jalan, main warnet gitu-gitu kan. Nah jadi Koko belajar ilmu sulap. Nih ilmu sulap. Oke. Wait. Ini eksklusif ya teman-teman. Sulap ya. Hanya dari ruang kaca. Tuh. Ini latihannya berbulan, ini kan cuma ditangkap. Tapi ini latihannya berbulan-bulan nih. Wah, iya. Gitu. Tapi biasanya koin gini. Nah, ini trik kayak gini, trik ngilangin tutup botol gini. Itu Koko pelajarinnya berbulan-bulan, Koko jual triknya list 10.000. Koko sulapin temen Koko nih cowok nih. Koko lihat, wih, ke sekolah dia naik Toyota Rush. Misalnya gitu. Punya duit nih, gue naik bajai. Mau gak gue ajarin sulap nih, main sulap set. Pas dilihat, ih hilang. Gue ajarin 10.000. Nah, itu dulu awalnya modalnya ya ini tutup botol minum lah, inilah. Belajar aja. Iya nih, terus main-main kayak gini nih. Sulap-sulap kayak anak-anak sekolah minggu, tau gak lo? Tapi ini keren loh kok. Apa nih begini doang noh? Terus aku ada 10.000 boleh trik ya? Nah, jadi pas udah sulap-sulap gitu, kau pikir, wih, kayaknya menarik nih. Tapi kalau ngajarin trik ya, masalahnya tangannya kagak lincah yang diajarin. Benar. Dia kagak bisa. 10.000 kagak dibayar. Jadi kok cari alat sulap yang dia kagak usah belajar triknya, tapi langsung bisa. Apalah alat sulap banyak, ada yang namanya dragon touch. Jadi mainan iseng-iseng, salep ditaruh di jempol. Jadi dipakai misalkan kalau di salaman sama temen nih, salaman gitu kan. Nah sebenarnya salep
yang taruh di jempolnya itu udah bikin temen rasanya kayak tiba-tiba perih kayak kena air mendidih, tapi nggak ada luka nggak ada apa, cuman rasanya sensasinya kayak tiba-tiba kayak kebakar gitu. Makanya namanya Dragon Touch. Itu 10.000 juga tuh sebotol kecil, botolnya kayak botol-botol fresh care gitu kan. Nah Koko jual itu, belinya misalnya 10.000, Koko jualnya waktu itu karena mereka juga nggak tahu harga, mereka nggak tahu nih 200.000. Wah. Itu naiknya lebih dari 100%. Beli ya. Beli. Terus Koko cari-cari alat lagi, dompet api, dompet yang kalau dibuka keluar api. Koko beli 100.000, Koko jualnya berapa ya gitu-gitulah. Koko lumayan, seminggu Koko bisa dapat 2 juta waktu zaman Koko kecil. Itu besar Itu sih. besar. Masalahnya kan Koko nggak ngerti duit, nggak ngerti bisnis. Aduh apa itu kan cuma iseng. Wow, pertama kali ngeliat duit 2 juta. Biasanya cuma goceng, ini 2 juta. Sangat jauh. Gila. Akhirnya Koko beli alat sulap lagi yang banyak. Terus Koko nggak jualan lagi. Ya udah Koko cuma jadi koleksi alat sulap. Tapi dari situ Koko jadi belajar bahwa ternyata nyari duit menurut Koko nggak susah-susah banget. Kalau ada Asal tahu opportunity-nya kan, kesempatannya apa nih gitu kan. Ya udah. Waktu berjalan pas SMA itu Koko menurut Koko lumayan suka belajar. Pas sekolah SMA Koko ranking 1 di Tarsisius. Jadi Koko kerja ngajar tapi miskin. Jadi harus kerja. Tetap aja mau ranking 1 waktu itu kagak bisa dapet pacar. Dapet pacar itu yang biasanya ya jago basket, bisa main gitar, pintar nyanyi, badan berotot, ganteng, turun naik mobil atau kalau ke sekolah naik motor capung. Nah gitu-gitu. Nah kalau Koko naik bajai, culun udah pokoknya. Akhirnya jadi Koko satu-satu cara, gue harus nyari duit nih. Jadi cara cari Koko duit itu kalau sulap itu kan sesekali. Terus itu juga mut-mutan. Itu waktu itu zaman film di RCTI The Master lagi terkenal. Oh iya apa? Tapi kalau udah nggak ada gitu kan siapa Deddy Corbuzier aja pensiun dari sulap. Iya, masa gue yang hitam-hitamin gini. Akhirnya Koko pikir ya udah nih. Koko harus cari sesuatu yang mungkin lebih stabil. Akhirnya Koko jadi guru les privat. Itu pas SMA. Jadi misalkan ada teman kelas Koko nih. Koko tahu nih. Dianya jangan kamu yang misalnya ini temen Koko nih. Dia nih bahasannya apa kayak nggak terlalu ngerti pelajaran. Adiknya lebih parah lagi, SMP tapi misalnya hitung-hitungan nggak bisa. Bener-bener 5 kali 7 berapa? Nih, Koko suka ngasih ngetes ini nih. 10 dibagi setengah berapa? 10 bagi setengah 5. 10 dibagi 1/2 berapa? Oh. Iya 20. Oh iya, Nah, 20. kok bisa ngetesnya pakai gitu-gitu tuh di depan orang tuanya. Ayo, oke. Ini mamanya kan. Ya udah, kan Koko belajar sulap kan. Koko tahu namanya sulap tuh ada efek wow-nya. Di depan ini gurunya gimana? Jadi sebenarnya tante gitu. Sulap. Sebenarnya tante pelajaran tuh gampang, asalkan kita tahu mana yang harus pelajaran. Contoh misalnya pertanyaan kayak di ujian tuh kadang-kadang cuma ngejebak kita, asal kita tahu jebakannya nilai mah bagus. Kadang-kadang pertanyaan kayak gitu, 10 dibagi 1/2 berapa? Pasti orang bilang 5 kan. Tantenya juga, iya orang tua juga ditanya 10 bagi setengah berapa? Pasti dijawabnya 5. Betul. 10 bagi setengah 5. Nah itu dia, guru tuh suka begitu tante. Padahal maksudnya 10 dibagi 1/2 itu adalah 10 dikali 2, jadi 20. Nah itu kan bukan tentang apa anak kita bodoh atau enggak, anak kita tuh semua pinter tante. Cuman memang kita nggak ngerti trik-trik permainan pertanyaan-pertanyaan. Oh gitu, iya. Jadi kalau saya ini memang saya nguasainnya ya hal-hal apa yang bisa jadi trik-trik soal kita pelajarin. Sebenarnya kadang-kadang kita tuh pinter dibikin jatuh-jatuh begitu. Ya yang janganlah. Tante langsung bilang, Adit, kapan bisa mulai? Nah waktu itu uang sekolah misalnya sebulan 500, Koko biaya les-lesan tuh 800, jadi lebih mahal dari uang sekolah dia. Tapi dia oke-oke aja. Bisa jadi akademi aja kok. Iya udah oke udah. Tapi murid Koko nggak bisa banyak. Terus kadang-kadang sekalian dibayar Koko dapat mangga gitu. Ya cuman gitu-gitu doang sih. Tapi pas lulus itu jadi Koko yakin pokoknya Koko ambil seminari. Tapi di sisi lain Koko bisa nyari duit lah. Koko pikir pokoknya Koko bisa nyari duit. Apapun caranya Koko nggak tahu. Entah mau jual alat sulap, mau ngajar anak privat, apapun. Gue prinsipnya duit tuh pasti bisa dicari. Oke, tapi gue cari dulu nih. Takutnya kalau ternyata Tuhan itu ada atau gimana gue nggak tahu, bahaya. Jadi Koko masuk pelajarin. Nah dari situ akhirnya pas semester 7 kan ada PPL. Iya, betul. Nah Koko sama Kogren itu dapat tugas dari GSKI, tidak boleh PPL ke daerah, harus di Kelapa Gading. Kita mukanya pas diumumin gitu kan kayak, ya, jadi nggak bisa pelayanan ke daerah ya.
Iyanya sambil gini nggak kok? Terus pas ngomong sama Gren, gokil bro, mantap bro, seriusan nih? Iya, oke. Awalnya senang-senang aja, terus denger, iya si itu juga kok dia nggak ke daerah, dia ke Singapura. Hah? Ya. Langsung drop. Iya. Tapi kayak, oke. Tapi di Kelapa Gading ngapain nih? Kok pikir, ya udahlah, mungkin cuman menjalani hidup as usual. Ternyata itu adalah momen masa di mana banyak hal berdiri. Kayak sinode ini. Jadi tugasnya itu memang simple, tapi luar biasa. Misalnya kayak, bayangin ya, Kezia, kita dikasih 20.000 KTP. 20.000 biji Jangan kok. 20.000 potong-potong nih. KTP-nya itu udah difotokopiin, habis difotokopiin, nah dari data KTP itu kita input ke Excel. Nomor induk KTP-nya, nomor induk kewarganegaraannya, namanya, tanggal lahir, tempat. Itu nginput satu KTP, itu mungkin nggak terlalu capek. Tapi 20.000 itu luar biasa. Itu bukan capek lagi. Iya. Itu salah satu kerjaan oke. Oke. Aku bilang gila nih. Baru ngerjain begitu-begitu, tiba-tiba rapat meeting. YouTube kita hilang. Wah. Dulu YouTube Turut ID itu sempat nyentuh 10 ribuan subscriber terus hilang. Waduh. Semua videonya hilang. Nggak pokoknya hilang gitu, YouTube-nya hilang. Ini YouTube-nya bukan ke-hack, bukan apa, hilang gara-gara sebenarnya community guidelines dilanggar. Apalah mungkin penggunaan lagu atau apapun gitu tapi nggak digubris jadi hilang. Di pertemuan pembicara, Om Eres, Adit, kamu maksudnya mungkin gambarannya kan kita anak muda, harusnya pokoknya yang namanya digital ngerti. Kamu coba kejalanin ini. Itu waktu itu Om Eres khotbahnya tuh ada sekitar 400-an video. Waduh. Pokoknya upload kurang lebih dalam waktu secepat-cepatnya mungkin 1 bulan udah semua udah naik lagi. Oke, siap Om. Iya, maksudnya apa susahnya sih bro upload? Maksudnya Iya, tinggal post. pencet doang. Elah masa gitu aja nggak bisa. Pokoknya tuh prinsip ya. Kalau orang suruh upload 100, kita upload 200. Nice. Gitu dong. Betul. Oke, kau ke Cyclus nih. Iya. Mana filenya? Dikasih hard disk banyak. Nah dari sini kau udah mulai curiga nih. Kenapa hard disknya banyak kan? Video cuma 400 biji. Dibayangin kau 400 biji, kalau kau bagi 30 hari nih, ya sehari upload 10-15, selesai nih perkara. Udah, pencet upload 1, klik. Terus kau lihat, yang bener nih apa gue salah, apa laptop gue rusak ya. Itu satu videonya ratusan gigabyte. Satu videonya ratusan gigabyte. Kau baru pertama kali ngeliat video ratusan gigabyte. Gila bro. Video ke film. Ratusan gigabyte gara-gara kita kan kalau syuting kameranya kan gede, bukan pakai kamera handphone kan. benar. Kamera gede segede gitu terus durasinya 1 jam. Bilang, oke ya tapi ya udahlah. Pencet dulu, set, uploading. Nunggu nih misalnya dari jam 8 pagi kerja sampai jam 11-an nih. Terus satu video masih uploading 65%. Waduh. Wah, gue udah mulai ngitung nih. Wah, ini bagaimana ya? Wah, ini yang Masalahnya gini, lu gak bisa datang ke Om Eres terus ngomong gini, Om, videonya nih ratusan gigabyte. Ini kecepatan internet kita tidak mumpuni. Nah, takutnya Om Eres, oke nak, kita bikin tower internet. Nah, gue kayak, gimana ya? Oke, coba dulu. At least mungkin setelah jam makan siang itu, kau rasa udah oke lah. Bener jam 1 jam 2 udah selesai uploading. Oke, bisa nih, bisa. Kau cuma pikir gini, oke, perbanyak aja laptopnya dong. Oke, bisa nih. Udah jalan, tok. Wah, kalau gini berarti sehari cuma bisa upload 2 video. Berarti kalau ada 5 laptop, 10 video selesai dong. Betul. Pasti laptop bisa pinjam orang dah, bisa coba ya, oke. Habis uploading selesai, jam makan siang, jebret, processing. Wah, ternyata kalau ngupload di YouTube habis uploading, Benar. processing. Wah, apa nih? Kenapa ada processing lagi? Apa yang diproses ya? Processingnya lagi sampai sore. Processing 99%. Dia stuck. Udah jam 5. Pulang apa enggak? Janganlah. Kalau pulang, processingnya nggak selesai. error. Tungguin deh. Dia lah ngobrol-ngobrol sama Ko Gren sama Ko David. Processing 99%. Jam 6. Ya udah nunggu macet. Jam 7. Sambil makan cari nasi goreng gila di seberang Cyclus. Ayo nasi goreng gila. Jam 8. Wah, ini udah jam 8 enggak beres nih. Masa 99%? Apa kita refresh? Iya. Waduh, kalau di refresh. Ngulang lagi PR banget. Oh, gimana sih ini? Puji Tuhan. Jam 8.30-an gitu ya cerita ini. Kok nggak cerita persis ya, ini cuman
ceritanya kisah sekitar begitu, tiba-tiba ada muncul kayak ada sesuatu yang berubah lah, thread, ada tulisan itu kayak an error in the network has been occurred. Mau tunggu apa enggak? Tunggu apa lagi, dari pagi udah pencet lu gimana? Nunggu lagi. Wah, kau bilang Tuhan dalam hati kau ya. Ya oke, kalau orang disuruh berjalan 1 mil, Iya. kita berjalan 2 mil bersama dengan dia. Masalahnya Tuhan ya. Di teologi IP koko lupa persisnya berapa ya, tapi pokoknya nilai koko tuh amin. Kemudian koko teologi ya memang basic lah dapat nilai, tapi koko belajar benar-benar serius. Koko ya ibarat kata kalau alef bet gimel dalet heozain ketet yot kaflamet memo flamet masih masuk lah. Masih lah, masih nice. Tapi pas giliran YouTube mana kita ngerti. Iya benar. Itu baru upload, itu belum. Koko baru belajar kayak ada yang namanya thumbnail. Iya. Thumbnail, kuku jempol. Emang kita belajar gitu pas di Enggak dong. thumbnail, terus nanti ada keyword box. Kok nggak tahu keyword box ini apa? Wah, Hashtag. ini gimana ya? Ini maksudnya ini sesuatu yang baru. Tapi kok yakin kok masih bisa belajar ini? Bisa. Maksud gini loh, kita nih akan mengelola galaksi. Wow. Semesta ini adalah Syamaim. Sedap. Iya masa lu posting YouTube ini kagak bisa sih. Bener. Tapi otak gue kayak bodoh banget kalau gue nggak bisa. Gue belajar. Masalahnya ini bukan tentang teknisnya kok udah oke lah. Nah ini masih processing an error has been occurred. Nah, terus bagaimana ini? Akhirnya refresh mulai dari nol. Wah, gue bilang gue tutup. Tunggu besok ya. Kita selesaikan Gue besok. datang lagi. Itu bayangin kerjaan yang kalian sebut berkarir itu seperti pilihan mudah ya. Betul. Berkarir atau pelayanan. Berkarir itu teknisnya model-model begini. Nah pas kok ngalamin begitu akhirnya oke. Jadi harus apa nih di otak Koko? Kita kan GSKI, Om Era selalu bilang aboda, apa arti aboda? Aboda I don't know. artinya kerja. Kerja. Aboda artinya ibadah. Satu kata yang sama itu maknanya Dalam ya. ibadah dan kerja. Jadi misalnya nih, kalau aboda itu dari bahasa asing kita pakai jadi bahasa sehari-hari aboda. Bentar ya udah hari Senin nih, udah jam 8 kok pergi aboda dulu ya, pergi kerja. Hari Minggu. Kayak gitu. Terus misalnya kita tinggal satu rumah itu hari Minggu ya kan. Ayo siap-siap kita mau pergi aboda. Jadi sebenarnya aboda, ibadah sama kerja itu kagak pernah berbeda. Sama ya. Dari awal ibadah itu bekerja itu ibadah, itu nggak ada sesuatu kebingungan di situ karena jelas-jelas Adam dan Hawa pas diciptain kagak disuruh ayo pelajarin nih lagu gereja kagak Ya dong. lu tuh tanah lu tanam tuh. Betul. Bagaimana ya itu ibadahnya dia pada Tuhan kan ya itu udah sering kita dengar dari robot. Masalahnya pas ngelakuin itu terasa berbeda sekali. Pas Koko bahas tentang bagaimana teori Galatia Selatan dan teori editor Y dan terhadap kelompok Yahuis dan itu tiba-tiba sekarang nih gini ya? processing 99% error. Ini apa ilmunya nih? Iya, Roh ilmunya. Kudus pimpin, misalnya masuk kok doa, Roh Kudus pimpin, tapi asli kok karena cuman teologi yang kok punya, kok doa. Tuhan, tolong ini gimana? Maksudnya kok jujur cuman kebayang satu. Muka Om Eras kecewa gitu kan. Benar. Terus Om Eras ngeliat kita, Om Eras nggak ngomong, Om Eras misalnya kok ngombahin, Om Eras cuman kayak ya udah nak, ya kalau Om Eras sudah ngomong ya udah nak, kayaknya ya Gagal. gitu. Om Eras juga kan pasti nggak ngerti, masa Om Eras yang mikirin. Ya jadi kok ngerasa, aduh masa ngecewain ya, aduh harus pikir. Tuh Roh Kudus kasih hikmat. Dengan cara apa? Dengan cara kok konsultasi sama orang-orang sekitar situ di Sekpus. Pak ini bagaimana ya Pak? Pak ini bagaimana ya Pak? Akhirnya banyak muncul ide-ide, muncul lah. Ya, jadi dikompres dulu aja di videonya. Jadi siapin laptop khusus dikompres. Jadi dari 200 giga jadi sisa misalnya 2 giga. Itu video 2 giga Pak. Tai lalat Om Eras itu masih kelihatan kalau di zoom in. Oh, iya. Jadi kagak perlu 200 giga. 200 giga lo kalau mau tembak ke bioskop no. Iya. Nah, kalau cuman kita nonton di sini ya ilah masih jernih bener, masih 1080 pixel kali. Betul. Udah, 2 giga cukup. Jadi satu tim kompres cuma 30 menit jadi. Tenggat. Dari kompres, cet jadi 2 minggu selesai. Upload semua tuh kok. Semua selesai 400. beres. 400 2 minggu selesai. Kasih laporan dong. Bangga. Semangat banget. Laporannya langsung komeras, langsung. Om, ini udah selesai. Nah, nak, sekarang kamu bikin kategori. Maksudnya kategori gini. Misalnya, bikin ini adalah kelompok video khotbah untuk Kristen pemula.
Ini adalah kelompok video khotbah tentang doktrin Allah Tritunggal. Ini adalah kelompok video khotbah tentang apakah ada keselamatan di luar Kristen. Nah, begini nih. Maksudnya kita yang nontonin 400 nih. Iya dong. Nah, kapan selesainya Om Eres aja khotbah 400? Nih, setahun nih cuma 52 minggu. Betul. Cah, gimana ya maksudnya kau jelasin ya? Oke, Om. Nah, terus gimana? Kok cuma oke tuh? Ya oke lah. Wah. Namanya kalau di prinsip Koko ya di militer ceritanya kan ini waktu itu GSI itu Koko ngerasa kayak ini udah kayak Militer. tentara sorga nih kan. Koko sama Koko kan kita udah jadi tentara sorga nih kan. Udah. Oke. Pokoknya kita oke dulu tentang entar gimana cara jalaninnya. Ih kalau kalian ngomong berkarir itu faktanya. Bos atau pimpinan gereja atau mau sama dimanapun pelayanan kalau atas sudah ngomong bawah jangan tapi bang. Udah langsung. Oke. Ya, Grand. Menurut lu bagaimana? Nggak ada AI, nggak ada apa? benar. Aduh, bingung ya. Oke, pertama, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah lihat dari judul. Oke, mungkin judulnya memberikan gambaran. So, kita lihat judulnya. Oke, udah dari situlah. Akhirnya mulai sortir dari judul. Set. Udah selesai kan? Om, Udah selesai. Selesai. kategori udah selesai. Nah, Nah, sekarang jadi bikin ini supaya ada subtitle ke berbagai negara. wah, ini bapak banget nih. Yo. Belum ada AI itu ya? Belum ada, nggak ada AI. Oke, habis itu bagi tim lagi ke konten kamu Bu Esther. Jadi intinya begitu yang kau kerjain selama beberapa bulan. Tapi pengalaman itu bikin Koko belajar nih. Habis itu Koko disuruh kan bikin thumbnail. Benar. Jadi bikin thumbnail siapa yang ngertiin? Waktu itu ada Cinoli namanya. Dit, siap Ci. Ya. Ya udah, belajar Photoshop bro. Photoshop, oke. Jadi ini layer 1, layer 2-nya ditimpa. Ini transparansi. Sedang. Wah, thumbnail. Oke, thumbnail nih. Jadi abis ini jangan dikira itu sambil ngerjain bikin kurikulum sekolah minggu. Bikin kurikulum ya. Bukan ngajar sekolah minggu nih. Iya, Bikin kurikulum sekolah minggu. Oke. Bikin pembinaan mentor remaja dan segala macam dah. Jadi kok dia pikiran kok ini semua harus berjalan bersamaan dan itu kok belajar manajemen waktu di situ. Kok belajar kepemimpinan Bain. Kok abis bikin kurikulum sekolah minggu, kok waktu itu dapat kepercayaan jadi ketua seluruh guru sekolah minggu di bawah komisi anak GSI. Jadi bikin training guru sekolah minggu. Nah, kita masih bocil nih, umurnya masih 20-an berapa. Benar. Guru sekolah minggu orang-orang penuh pengabdian yang kalau tangannya dipotong masih senyum ngajar anak-anak. Kita nggak tahu apapun tentang pelayanan, kita nggak berhak dan nggak layak datengin guru sekolah minggu yang udah ngajar 25 tahun terus kita ngajar. Jadi kita harus punya hati dalam Diketawain ya? dia ngeliat kita tuh mungkin gimana gitu ya. Jadi kok tuh mikir keras gimana nih caranya ya, bagaimana caranya. Kok belajar banget tuh gimana caranya ngelit orang-orang yang jauh lebih matang, dewasa dan punya pengabdian. Terus nilai apa yang bakal Koko improve buat mereka gitu. Ya Koko cari akal. Pokoknya selalu cari akal. Terus sambil ngerjain lagi WordPress website. Dia tanganin SEO buat Truth ID/voice of truth. Udah pokoknya begitu. Habis itu Koko dapet info, Dit, ini bagus kata Tante Eras. Ada jemaat kita WL waktu itu, sekarang masih ada sampai detik ini, grupnya masih ada. Sampai detik ini Koko masih jalanin. Jadi ada jemaat kita yang bikin klub buku. Ibu-ibu isinya bikin klub buku bahas renungan harian. Coba kamu masuk di sana. Oke. Masuk kita. Jadi selalu ada aja. Jadi banyak hal yang dikerjain, banyak banget. Sampai waktu itu Koko ngerasa, nih Tuhan, kalau Tuhan jangankan kasih hari Sabat nih. Lu kalau Tuhan tambahin 8 hari lagi seminggu, ini masih kurang nih. Ibadahnya banyak banget, kegiatan banyak banget, meeting, rapat banyak banget. Tapi prinsip Koko waktu itu ya, bener-bener nih Koko berusaha lakuin, pokoknya kalau lu dikasih apapun di depan mata ya, gue tuh berusaha bikin pokoknya lebih daripada yang sekedar begitu. Pokoknya Koko selalu pengen gitu. Pokoknya Koko pengen kayak kalau disuruh 10, Koko pengen bikin 20. Bener-bener kayak gitu. Koko nggak mau disuruh 10 bikin 8. Aduh. Itu nggak belikel banget ya? Kan dikasih 10 Kayak apa ya? harus 100. Kayak culun menurut gue gitu. Kayak culun. Masa udah lu harus pikir. Tapi Koko tahu, jangan bekerja lebih keras. Karena tenaga terbatas. Berpikirnya yang lebih cerdas dong.
Kayak tadi, oke, berarti ini harus ada teknik nih. Oke, ini harus ada teknik nih. Ini harus gini. Oke, pikir. Tapi sambil semua berjalan, kok harus realistis. Waktu itu kok dapet ya sekitaran UMR lah gitu ya. Atau mungkin sedikit di bawah UMR karena waktu itu kan Koko masih sambil kuliah. Iya. Koko lulus tuh tahun 2018. Jadi itu masa-masa Koko kerja itu ya 2017, 2018 sebelum Koko lulus. Koko lulus Oktober 2018. Sebelum itu ya jadi Koko dapat gaji ya UMR di bawah UMR tapi menurut Koko udah sangat layak karena Koko waktu itu sambil by the way dengan melakukan semua itu sambil bikin skripsi juga. Iya, benar. Bikin skripsi. Pilihannya kualitatif, kuantitatif. Ya gitu kan? Iya. Gue bilang nggak mau yang kayak gitu biasa. Kok pilih satu Mixed metode method. namanya mixed method. Wow. Nah, di kampus itu baru ada 2 orang yang bikin. Kalau kau nggak salah inget ya, satu Pak Andi Pasaribu punya. Yang satu lagi Pak Alvin. Oh, Kalau nggak iya. salah inget, kok lupa ya. Kok cuma 2 orang. Jadi kok cuma bisa nyontoh 2 skripsi itu dong. Terus gue bilang nggak apa-apa, jalanin. Jadi skripsi Koko adalah Koko bikin program pelatihan langsung ke 80 orang pelatihan bahasa Yunani. Jadi sebelum ada Ekumene, ST Ekumene, dulu Om Eras tuh pernah pikir mau bikin namanya Truth Academy. Tapi belum sempat jalan karena banyak prioritas. Iya. Koko pikir coba aja. Koko pertama kali tuh pakai logonya Truth Academy, jebret, bikin pertama kali kelas Yunani. Wah. Bikin. Masalahnya butuh konsumsi, butuh cetak sini semua. Iya. Koko hitung-hitung budgetnya harus ada 40 juta. Bodoh. Oke, nggak apa-apa. Kita buka pendaftaran pakai biaya 80 orang, 1 orang bayar setengah juta. Koko incar. Jadi yang ikut pesertanya gembala-gembala. Oh, Gembala-gembala. Udah bikin kelas ngajar gembala-gembala. Wah, Dekan nih. ini bunuh diri nih kayaknya. Itu Koko lakuin sambil ngelakuin semua hal yang tadi. Iya. Jadi, Koko gimana caranya? Masa kok datengin satu-satu gembala-gembala untuk ini gimana caranya? Biasa, jalur langit. Kau ke Om Eras, Om, di pertemuan pembicara, Om, jadi aku ada bikin kelas Yunani, berharap Truth Academy bisa mulai dari sini. Oke. Ya, Semuanya. langsung ya dong. Langsung ya dong. Sabar. Ya, Maksudnya Adit. Jadi Bapak Ibu, ya udah minta Roh Kudus ngomong deh tuh ya, ngomongnya juga aduh nggak jelas. Ternyata setelah itu dari situ, pendaftaran banyak banget. iya. Nutup lu 40 juta, 80 orang. Oke, kita bikin kelasnya dan segala. Itu sambil ngelakuin berbagai hal. Jadi, kalau kita bisa ngerangkum satu aja talking points yang paling penting buat kita pegang sampai bawa pulang adalah setiap kali kita disuruh kerjain nilainya 10, kerjain 2 kali lebih cepat, kasih skor 2 kali lebih tinggi. Betul. Pokoknya sampai orang itu nggak ada relevan sama kita deh. Sampai nggak mungkin ada orang dapat pengganti kita tuh, nggak mungkin gitu. Dimanapun kita berada, mau kita khotbah, mau kita apapun. Jadi Koko selalu pikir gitu. Pokoknya kalau di depan mata nih disuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil, itu benar-benar Koko terapin. Itu doang ilmu yang Koko punya tentang berkarir. Cuman satu itu Koko lakuin. Nah, terus di akhirnya Koko ngeliat dari gaji yang Koko dapat, Koko hitung. Adik Koko ada 4. Rumah Koko ngontrak. Karena waktu kakek meninggal kan rumah dijual. Jadi ngontrak rumah, bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar galon air, bayar gas. Makanan, ongkos, obat kalau sakit, odol, sabun, semua. Itu Koko hitung total Koko rinciin. Di luar obat, ini kalau tidak sakit, itu 7,2 juta. Per bulan. Per bulan. Itu kalau tidak sakit dan di luar ongkos kalau ke gerejanya ke MAG. Jadi, Koko ngomong lah ke Koepen kemana, kau jelasin bahwa kok ini aku ada kebutuhan 7,2 juta nih. Tapi aku juga tahu diri, aku nggak mungkin dengan kebutuhan itu aku menuntut tolong biayain saya segini. Waktu itu Koko dapatnya setengah itu. Jadi aku bilang, kok aku minta izin. Aku nuntut untuk penuhin sebulan segini. Gila, di otak Koko gaji 7 juta itu kayak orang udah pengalaman kerja 5 tahun kali. Betul. Apalagi zaman itu. Jadi aku nggak nuntut, tapi aku mau coba jalanin bisnis sendiri. Nah, terus satu hari di restoran sate khas di MAG, Om Eras bilang, nah, maksudnya Om Eras tanpa niat merendahkan sama sekali, tapi kasih fakta sebagai bapak rohani. Kamu ini kan lulusan seminari, STT. Kamu kalau keluar, kamu kerja apa? Betul. Apalagi kamu pikir 7 juta
7 juta apa? Kamu mau jadi, permisi Yamaha, saya akan menjadi tim doa supaya penjualan Anda laris. Nggak bisa. Betul. Lalu kita mau apa? Akuntansi? Apa? Kita nggak ngerti. Bener-bener. Di otakku kok juga gak tahu. Cuman otakku gini, masalahnya kalau begini kagak bisa cukup nih pengeluaran. Masalahnya ada pengeluaran. Iya. Terus gimana ini? Kontrakan rumah nih gimana? Jadi kok pikir di otakku, bilang sama Om Eres, Om, saya mau coba Om. Saya mau coba. Ya Om Eres memberikan kesempatan buat coba. Akhirnya kok coba. Tapi kan kok keluar tuh bulan Oktober. Kok udah ngomong sebelum-sebelumnya. Iya. Nah sekitar bulan Juli, kok pikir Koko harus bisa cari duit sendiri. Harus bisa. Gimana cari duit? Koko gak punya duit buat belajar kursus atau apapun. Koko lihat YouTube kan. Di YouTube Koko lihat, kalau mau bikin bisnis atau cari duit itu harus ada nilai keunikan. Kalau nggak unik, Inovatif. buat apa Harus kamu bikin? inovatif. Kau pikir make sense. Harus beda. Masalahnya apa nih keunikan yang kamu punya dari dalam kamu? Jujur, Koko mengenal diri Koko dong yang bisa dijual. Sempet Koko pikir, apa les privat Alkitab? Siapa yang mau les privat Alkitab ya? Terus 7 juta masalahnya gitu kan? Betul. Kalau lu ada orang datengin kamu, Bu, saya buka les privat Alkitab buat anaknya 7 juta. Mamanya bilang, kamu kok Alkitab minta bayaran? Ya iyalah bener, make sense juga itu kan. Jadi Koko pikir, ya bener juga ya, nggak bisa nih. Mendingan jangan ada berkaitan sama kekristenan. Nanti yang ada semua orang kalau tentang berkaitan kekristenan pasti ngomong, kok kayak gitu bayar? Iya, betul. Iya. Nah, jadi Koko pikir oke. Apa yang Koko punya? Koko ngerasa Koko punya keandalan satu, bikin quotes. Bikin quotes. Ya udah, masalahnya quotes gimana jualnya? Koko caranya adalah Koko jual pakai baju. Jadi baju kaos hitam, quotes tulisannya putih, udah gitu doang Koko jual. Laku tuh kok. Kagak. Lakunya itu kayak balikin modal bajunya iya. Oh iya. Tapi untuk ada keuntungan Iya. loh. Dan kalaupun ada keuntungan sebenarnya ada, tapi 1,5 jutaan setiap bulan. 1,5 juta itu. Nggak nutup. Dari Iya, 7 nggak juta mungkin lah. jauh ya. Jauh banget. Jadi kau pikir lu nggak bisa nih quotes. Tapi kan tadi kau bilang kalau disuruh kerjaan 10, kerjaan 20. Jadi pas disuruh pas kau bikin bisnis baju itu, kau tuh hunting, kau tuh belajarin apa bedanya cotton combat 20S sama cotton combat 40S. Apa yang disebut combat? Oh bukan combat, itu itu digaruk apa? Apalah, pokoknya gue pelajari. Apa sih bedanya cotton sama polyester? Terus Iya. apa bedanya sablon sama apa bla bla bla. Kau belajar. Akhirnya kok jadi ngerti cara bikin baju. Oke. Kalau baju yang saya bikin ini belum laris kejual, seenggaknya saya udah bisa bikin baju kan. Koko mulai bikin jasa merchandise, bikin baju buat brand. Oke, bikin dulu. Pakai apa? Koko bikin pakai Instagram. Koko bikin baju, akunnya namanya Braja Biru Iya. Masih ada sampai sekarang kok. Souvenir. Iya dong, this Nah. is the founder of baju. Ini kau bikin ya kan? Wah, kau pikir waduh, oke, bikin baju. Tapi kau pikir baju oke, tapi kan nggak mungkin orang merchandise cuma baju. Iya. Mungkin bisa di muk, bisa di mana. Iya. Nah, kok bikin ini kayak gini nih. Jadi Sampai payung ya kok. iya payung, flash disk, terus kayak mousepad. Iya. Nah, terus jas, Jaket. terus jaket, bantal leher, topi, Pena Pena. gitu lah ya. Tapi balik lagi karena koko suka quotes, jadi postingannya cuma quotes, dan foto, produknya. ya. Jadi quotes foto. Nih koko contoh nih quotes yang koko bikin. No pain, no gain. Winner see the gain, loser see the pain. Wih, ini by the way bukan koko yang bikin. Iya. Kok maksud koko tuh suka ngafalin quotes dan koko juga suka bikin, tapi ini bukan koko yang bikin. Koko ngambil punya orang, koko taruh. Koko cuma suka gini-gini doang kayak nggak jelas. Tapi ini aja likes-nya 244. Orang demen. Followernya dikit banget, ini follower cuma 1.900. Dari sini koko hasilin 3,5 juta sebulan. Wah. Wah, koko wow banget karena nggak pakai iklan, nggak ngerti iklan, cuma pakai hashtag. Zaman dulu pakai Iya hashtag. benar-benar. 3,5 juta. Kok bilang kalau kayak gini aja bisa 3,5 juta, padahal kok ngerjainnya tuh seminggu cuma butuh waktu 2 jam. Itu kok kerjain sambil kok ngerjain semua yang tadi kok ngomong, YouTube, WordPress, website, kelas Yunani, semua skripsi, semua itu ya. Oh, banyak ya. Tambah juga. Ditambah lagi di sebelah sini. Nah. Di sebelah sini. Kok bikin lagi tuh 2 jam seminggu. Ternyata bisa hasilin 3,5 juta. Iya. Bilang, ini udah sama nih sama yang gue dapet. Tapi effort gue cuman 5% ini. Persen dari yang sebelumnya. Jadi kalau gue fokusin mungkin Bisa. bisa Bisa. gede nih, bisa lumayan deh. Seenggaknya nutup 7,2 juta.
Ya udah. Bulan Juli, Agustus, September kok lihat stabil. Beberapa bulan dapat 3 juta, 3 juta, 3 juta gitu. Itu bersihnya. Ya udah, oke. Oke, seenggaknya berarti kalau keluar dari sini, seenggaknya dapat 3 juta kan sama nih. Udah fighting di sini, kita fokusin. Keluar Oktober pas itu sekalian wisuda, langsung tuh. Wisuda langsung jadi sales. Jualan Marketing ya? Instagram sekalian Koko sales muter-muter cari ke ASMK, door to door, ruko ke ruko segala macam. Waduh, pokoknya sebelum masuk ke ruko, kau buka helm terus kau bilang Tuhan, Bapak saya ini pencipta semesta kan. Ini orang cuma punya ruko, miskin dia nih. Datangnya nggak percaya diri kan. Gue punya alam semesta galaksi nih, gue ngelola ntar Andromeda, Milky Way. Ini cuman punya ruko, tenang. Datang. Permisi. Ditemuin sama OB, sama satpam. Ada janji gak? Nggak ada. Ya udah, nggak usah dulu, nanti di email. Di email ya. Sakit. Ya, ditolaknya bukan nama yang punya ruko bahkan. Satpamnya udah nolak. Itu stres. Karena itu masalahnya Koko tuh nggak punya ruang buat jadi gila. Karena kalau Koko jadi gila, adik Koko kagak sekolah. Bener. Sebenarnya kalau boleh punya pilihan jadi gila, enak juga jadi gila ya. Iya. Kalau gue jadi gila, gue nangis aja nih. Terus gue gila gitu, atau gue breakdown. Masalahnya, gue nggak punya pilihan jadi gila nih. Kalau gue benar-benar mikir nih, kalau gue jadi gila nih ya, kalau gue stres gimana nih ya. Ini masalah, banyak banget nih yang harus berjalan tetap hidup. Oke. By the way itu tetap sambil jalanin semua pelayanan ya. Pelayanan kan tetap pelayanan. Oke. Oh, berarti setelah lulus masih tetap pegang. Tetap sampai detik ini kan tetap pelayanan. Jadi pelayanan mah tetap pelayanan. Cuman memang kerjaannya kayak YouTube gitu-gitu Koko udah selesai. pindahin. Jadi jualan. Puji Tuhannya lewat Instagram ini tiba-tiba ada orang Papua kontak. Saya mau bikin dong jaket ini. Mulai dari situlah Koko akhirnya setiap bulan udah bisa hasilin 7 juta, 10 juta, 7 juta, 10 juta. Wah, kok ngerasa akhirnya tercukupi. Akhirnya udah cukup. Udah cukup buat sehari-hari. Ya udah dari situ Koko jalan terus Koko mulai pikir ini kan barang-barang fisik. Kenapa nggak jual yang digital juga? Kan berarti tujuan Koko ngebantu mereka marketing. Merchandise itu kan ngebantu orang marketing. Betul. Misalnya gini, kan kita cetakin kaos nih. Kaosnya misalnya ada logo misalnya merek Nestle Pure Water misalnya gitu ya. Terus kan kalau dia cetakin kaos tujuannya supaya kalau dia ngiklan baliho, orang lihat sekali baliho turun udah lupa. Tapi kalau kaos kan dipakai terus sampai bertahun-tahun. Nah, itulah ngebantu orang marketing. Apalagi yang ngebantu orang marketing kalau di digital Koko pikir salah satunya adalah misalnya yang bikinin dia website. Nah, Koko belajar lagi tuh di Google cara bikin website. Oke, belajar cara bikin website, belajar bahasa coding sederhana, bikin website. Ternyata lumayan bisa berjalan. Ternyata website bisa dijual. Koko bikin lagi gimana cara bikin aplikasi. Bikin aplikasi Android, aplikasi iOS. Coba bikin. Nggak semuanya sesulit itu. Koko cari cara yang paling mudah kan. Koko nggak pinter-pinter banget tentang codingan. Udah dari situ jalan. Terus orang akhirnya mulai pikir, oke, Dit, menurut kamu saya harus ngelakuin apa nih? Website, kaos, atau mug, atau gelas, atau marketingnya apa? Mereka mulai tanya. Iya, kok kasih gratis aja, kok kasih konsultasi. Bisnisnya berhasil yang kok ceritain. Teknik kok sederhana banget. Kok kan sering ketemu sama bisnis. Misalnya ada yang berhasil di satu bisnis. Teknik ini misalnya bisnisnya bisnis makanan. Kalau ada misalnya bisnis pet shop, tekniknya bisa dipakai. Ya udah, pakailah teknik ini. Nah, mereka bisnisnya nggak saingan, tapi beberapa teknik yang fundamental tuh bisa dipakai, bisa nyambung. Nah, Koko tuh ngerasa pakai hermeneutik dong. Koko tafsir dulu nih, jangan langsung plok-plok gitu. Jangan cocok lagi. Kita Kontekstual. Konteks dekat, konteks jauh dulu kita pelajarin. Oke. Ini benar-benar Koko pakai belum? Ini benar-benar Koko hermeneutik kan? Ternyata implikatif. Iya, Koko analisa. Iya, Koko balik lagi. Koko bukannya ngerasa ini cara paling tepat buat marketing, tapi Koko cuma punya cara ini doang. Koko gak ngerti cara analisa lain selain hermeneutik kan. Jadi gue belajarin konteksnya. Maksudnya konteks tuh gini, kayak pada bisnis ini cara ini berhasil kenapa, konteksnya apa. Karena nggak bisa strateginya kita copy, tapi kita harus ngerti konteksnya. Kita lihat alasan paling mendasarnya. Nah, setelah udah dapat esensinya, atributnya kita buang, esensinya dapat, esensi itu Koko lihat, Koko jabarin ke masa sekarang apa relevansinya. Wow. Ke bisnis yang beda nih. Coba jebret. Jalan. Nating tulus kan orang dia juga gratis, berhasil. Koko mulai duitin. Oke, konsultasi 500.000. Ada orang bayar. Rame.
naik lagi. Tapi Koko pikir 500.000 kalau daripada rame ini mending gue naikin. Jadi kerja lebih ringan. Oke, 1,5 juta, 3 juta, 5 juta. Naik terus tuh kok. Iya. Sampai terakhir per jam 6 juta. Waduh. Kau bilang, dia nggak pernah nanya loh kayak, kamu lulusan apa? Iya. Atau ijazah kamu apa? Nggak ada orang nanya. Orang cuman tahu, dan Koko juga marketing yang utama adalah dari mulut ke mulut dia. Jadi misalnya Koko nanganin satu brand mobil Mercedes-Benz di Sumatera Selatan. Wah, ini bagus, dia cerita ke temennya yang punya apalah misalkan restoran Gyukaku. Ini real klien Gyukaku. Tanya, bisa gak bantu gini. Oke. Jadi Kok ngerasa, ternyata ya jalan tuh ada aja kebukanya. Nah, ya sampai sekarang jalannya kayak begitu aja. Namanya bisnis nggak segampang itu, tapi nggak sesusah itu. Dan kalau menurut Koko, prinsipnya sederhana banget. Kerja sama pelayanan atau ibadah itu sama persis. Kalau Koko khotbah, Koko nggak bakalan disuruh khotbah misalnya 10. Koko nggak bakalan khotbah nilai 8 atau nilai 10. Koko pikirin gimana caranya nilai bisa 20 gitu. Terus kalau kerja juga sama. Ya kurang lebih begitu-begitu sih. Tapi berarti menurut Koko karir sama panggilan itu nggak usah dipisahkan. Sama-sama aja kalau diambil dari apa tadi Aboda. Nih, Afud. Karena kan sederhananya, kita terbiasa memisahkan. kita kan kalau secara teoritis kita tahu namanya panggilan umum khusus. Iya. Tapi itu ngebantu Koko banget loh. Maksud Koko gini, kalau yang kamu sebut panggilan itu adalah menjadi seperti Kristus, menjadi saksi Kristus dimanapun, mengabarkan Injil dan segala macam, itu cuma panggilan umum. Mau kita kasir, mau kita pendeta, mau kita apapun, itu akan kita jalanin kan. Nah kalau panggilan khusus adalah secara spesifik di dunia ini apa bagian kamu yang harus kamu jalani. Nah yang Koko percaya, dunia ini tuh panggilan khusus orang itu nggak cuma satu. Adit harus jadi pebisnis, inilah panggilan khususnya. Nah Koko nggak percaya model-model begitu. Karena buat Koko, sekarang ini berapa banyak sekarang orang jadi AI creator misalnya. Emang Alkitab ada bahas AI kan? Enggak. Itu kan panggilan atau pekerjaan itu ada gara-gara perkembangan zaman. Ya, jadi ya kita tuh yang Koko tangkap dari panggilan khusus, Koko kaitin ke satu hal, yaitu Koko harus manfaatin privilege. Semua orang tuh punya privilege yang namanya bakat. Semua orang itu punya sesuatu yang dia lakuin lebih bagus daripada orang lain. Semua orang. Dan itu Koko yakin itu terjadi karena sejauh ini Koko belum ketemu orang yang nggak punya bakat. Tapi bakat itu nggak semua bisa diduitin. Ada bakat yang di beberapa daerah nggak bisa diduitin. Contoh, mungkin kalau kamu jago main musik, jago main gitar di Amerika, mungkin duit kamu lebih banyak kalau kamu jago main musik dibanding di Indonesia. Betul. Nah, di Indonesia bakat main musik nggak semudah itu nyari duit seperti di luar atau di beberapa negara lain. Jadi untuk nentuin panggilan khusus, Koko prinsipnya cuma cari 4 hal. Apa tuh? Pertama, ini cara yang Koko pakai. Ini berguna buat Koko. Satu, Koko tuh tipe orang yang kalau Koko suka ngelakuin sesuatu, Koko akan maksimal banget ngelakuinnya. Makanya Koko bisa 10 jadi 20. Iya. Karena Koko suka. Lah kalau kagak suka, gimana bisa 10 jadi 20? 10 jadi 8 aja untung jadi 8. Nah, Koko jadi prinsipnya cuma satu. Kalau gue punya banyak duit, gue akan cari mana yang gue suka, gue pilih. Tapi kalau gue masih miskin, gue harus tahu diri. Benar. Jangan pilih-pilih. Betul. Jadi di otak Koko, suka nggak suka, harus suka. Jadi ini misalnya ini sesuatu yang di depan mata kita nggak suka. Tapi Koko mikir nih, lu jago, lu keren, lu kaya, enggak, udah jangan banyak bacot. Lu sukain aja, jangan kerjain, sukain. Sebelum lu kerja lu sukain dulu. Misalnya ini adalah YouTube nih. Dulu kan Koko juga gak suka YouTube. Koko pegang YouTube nih, anggap aja nih YouTube. Terus Koko liatin YouTube-nya. Koko bilang, YouTube, Suka. I love you. Udah paksa aja maksudnya. Udah lah kalau miskin jangan banyak gaya gitu. Betul. Jangan. Tapi aku tuh nggak passion di bidang digital. Aduh, aku panggilannya memang bukan di anak-anak sih. Kalau kita itu bukan siapa-siapa, nggak usah mikir kayak gitu-gitu. Jadi Koko udah di otak Koko, udah gue bukan siapa-siapa, jadi gue harus bisa semuanya, gue harus suka semuanya, udah gue harus bisa. Emang jadi kayak semacam psycho ya, maksa diri suka. Tapi di otak Koko, itu berhasil. ternyata manusia itu mudah tertipu kan.
Iya, Contoh model tertipu gini. termanipulasi Pikiran suka ya? pikiran kita tuh suka manipulatif. Contoh gini. Kita biasanya ngerjain A. Pas kita disuruh ubah, misalnya kita disuruh pindah kelas atau pindah sekolah atau pindah tempat tinggal. Kita nggak suka. Benar. Tapi pas kita udah pindah, udah 3 bulan, aja. kita malah nggak mau pindah lagi. Iya. Nah disuruh pindah lagi, kita nggak suka. Padahal yang tadinya kita, ini kan sesuatu yang tadi kita nggak suka juga. Benar. Betul. Manusia itu suka cuma karena satu hal rata-rata. Apa Kalau tuh? terbiasa. Pokoknya kalau kamu sering terpapar, terbiasa begitu terus, ya jadi suka juga kan. Jadi prinsip Koko. Bisa karena terbiasa. Suka nggak suka harus suka. Iya. Ini by the way ini teknik yang Koko pakai juga buat deketin istri Koko. Wow. Karena Ada yang tahu nggak sih istri yang Koko siapa? kalau anak kecil sukanya sama laki-laki yang sopan. Betul. Terus kalau dia udah mulai agak gede SMA, dia suka sama laki-laki yang tampan. Hmm. Dia udah mulai kuliah, dia udah mulai ngerti kerjaan, dia suka sama laki-laki yang mapan. Tapi waktu dia udah masuk ke dunia yang sebenarnya, pada akhirnya yang mapan, yang tampan, yang sopan itu akan selalu kalah sama yang selalu hadir. Wes. Iya kan? Quotes of the Ah, day. quotes of the Tapi day. itu bener loh kok. Bener. Nih perspektif wanita. Iya. Ini walaupun ini stereotip ya, udah Iya. jelas. Dan ini oversimplified, tapi ya itu menurut Koko works buat Koko. Iya, bener sih, bener. Nyaman Kenapa? itu nyaman sih. Yang selalu hadir itu akhirnya yang buat nyaman dan replace tiga tadi. Iya, maksud gini, udah misalnya nggak ganteng-ganteng banget, Iya. kagak kaya, kagak berotot, Absen mulu. kagak terkenal, terus kagak hadir. Iya. Wah. Sulit itu. Udah deh. Skip. Nah, Skip. jadinya Koko pikir itu juga yang Koko lakuin di kerjaan. Jadi pertama Koko paksain diri dulu suka. Kalau Koko kebetulan kalau Koko bisa suka, Koko hajar. Yang ini kebetulan Koko suka. Setelah suka apa? Kedua, harus bisa nyari duit. Kalau Koko suka banyak hal. Koko suka main sulap. Masalahnya sulap Koko nggak bisa Nggak hidupin Koko. menghasilkan, Ya kan di dunia ini kita nggak cuma suka satu hal. Betul. Nah ini menurut Koko cara Koko nemuin panggilan khusus Koko. Apa yang Koko suka itu? Koko cari mana yang Koko suka yang mulai bisa hasilin duit. Nah Koko rasa yang Koko suka yang bisa hasilin duit adalah salah satu Koko suka ngomong, Koko suka ngajar, Yeah. Koko suka nganalisa. Yaudah Koko pakai aja 3 hal itu. Koko suka ngomong, Koko suka ngajar, Koko suka nganalisa. Ya udah Koko pakai hal itu di dunia marketing. Dan itu hasilin duit. Dan yang ketiga, kamu jago gak ngelakuinnya? Ada orang yang suka nyanyi. Nyanyi mungkin hasilin duit, tapi belum tentu suaranya bagus. Iya. Nah, jadi Koko juga tes dulu. Oke, ini ada prospeknya nih bisa hasilin duit. Tapi kita nih ada potensi gak nih di sini nih? benar. Jangan cuma suka doang ya kan? Bisa. Nah, Koko coba lakuin dan ternyata orang ngerasa hasilnya oke. Nah, yang terakhir adalah ini bisa berdampak ke buat orang lain. Bisa jadi kita suka. Ini bisa hasilin duit dan kita jago bikinnya. Apa itu? Nanam ganja. Nah, Apa itu? Jadi LC. waduh. Nah, model-model gini tuh menurut Koko kayak ini kayaknya kurang berdampak nih. Iya. Nanti yang terakhir Nah, jadi harus ada dampak Harus manfaatnya. ada dampak. Koko kayak kawinin 4 ini. Segala sesuatu yang menjawab 4 hal ini, Koko anggap panggilan khusus Koko. Nah, so far panggilan khusus Koko itu kalau hari ini misalnya kita jadi pengajar bisnis, terus besok tiba-tiba Koko ngerasa bisa berubah jadi apapun. Silakan selama 4 hal ini terpenuhi. Nah, menurut Koko panggilan khusus orang itu ya ada di 4 hal ini. Jadi menurut Koko pribadi, selama orang hidup ngejalanin sesuatu yang nggak masuk ke dalam 4 hal ini, menurut Koko itu sulit dibilang panggilan khusus. berarti panggilan khusus tuh bukan kayak pekerjaannya, tapi kriterianya itu ya. Menurut Koko. iya. Tapi jelas ini, Itu make sense ya ya. ini menurut Koko. Karena kalau menurut Koko pekerjaan, segala hal nanti diganti nama AI. Berarti manusia nggak punya panggilan khusus. Mendadak tahun 2500, manusia itu di Tuhan lahirin cuma ada panggilan umum. Tapi nggak ada panggilan khusus. Karena yang nyapu ngepel ntar robot, yang jadi kasir ntar robot. Ya kan kagak kayak Jadi begitu dokter, dong. robot. Wah, ya ini kebenaran baru sih. Nice sih. Kita mau main dulu sebelum kita Koko udah lama suka main banget ya. nggak? Koko Main. suka main. Main. Oke. Oh, iya, tapi ini bukan sulap. Iya. Bukan sihir, ini games Pengetahuan umum. pengetahuan umum. Jadi kita mau adu nih. Sadis. Serem ya. Seru banget. Apakah, Ada iya, apakah cerita anak-anak sebenarnya ini Nggak, ini cukup berpengetahuan? Koko tuh lahir tahun berapa kok? 96. 96 berarti Oh masih Gen Z? Gen Gen Z paling tua. Gen Gen Z Z masih Gen Z? Oh iya. Iya. Oke, berarti Kita masih satu Karena- generasi. tapi kok yang buat seru ini ada hukuman dan reward. Betul. Jadi Seru. kok kan kayaknya suka bersaing ya. Oh, yes. Lihat-lihat. Kompetitif ya? Iya. Kompetitif. Jadi cocok sama kita yang cukup ambisius juga kalau di Oke. marketing. Oh. Oke, boleh langsung ya. Oke, namanya adalah cermin wawasan. Kenapa cermin wawasan? Karena kita ada di podcast Ruang Kaca. Jadi kita pakai cermin untuk lihat
wawasan setiap kita. Mana yang paling cenah? Iya. Tapi kalian udah tahu soalnya? Belum. Oh. Nih tim kreatif yang Iya, buat. tenang aja. Mantap, Kita nggak tahu seru. soal, kita tahu jawaban. Oke, permainan ini dibagi menjadi 2 regu antara host podcast dengan narasumber. Oh, loh, nggak mau. Di Nggak, kita udah revisi ya. Jadi 3 grup. Boleh, boleh. Oke. Terus setiap peserta harus membuat suara untuk menjadi bel kelompok untuk menjawab pertanyaan. Setiap peserta harus menjawab pertanyaan yang ada dan skor akan dihitung di akhir pertanyaan. Setiap pertanyaan ada 10 poin. Oke. Peserta yang kalah dalam permainan akan dihukum dari tim kreatif. Aduh, serem banget. Seru ini. Ya, udah gak sabar. Ini yang tadi 10 jadi 20. Iya. Gak sabar menang. Suaranya apa nih suaranya? Oh iya. Oh ya, suaranya Apa? aku Enggak kita. oh Kita enggak kan mau. podcast. Ya udah deh. Cimiu. Cimiu boleh. Cimiu kok. Del. Del. Oke. Del. Cimiu Del. versus Cimiu. Del. Oke. Next. Apa pertanyaan Round pertama? 1. Apa nama kerajaan Del. itu? Cepet banget. Majapahit. Kok sabar Nggak tahu dulu sih. salah benernya kan. Iya, Yang penting jawab betul. dulu cepet-cepet. Iya, betul. Majapahit. Majapahit. The answer is buset. Mantap. Kita belum selesai baca. Kok Oke. sabar. Enggak tadi ranking 1. Iya, Iya, ranking 1. Saya sih. juga masalahnya kok, tapi salah kok. Ini satu. Ini teladan loh di TK. Asik. Aduh, oke, nggak apa-apa. Ini namanya Oke, oke. latihan. Enggak masih pemanasan. Tapi cara mainnya gitu kan? Iya, benar-benar. Masih pemanasan, tenang. Del. Sinai. Oke. Guru Horem. Oke. Sinai. Oke, sudah mulai panas. Ini kita nggak bisa, ini udah 2. Sinai, Siap, Orep. Sinai. Aku Sinai. Sebenarnya ya, tapi yang Del kan duluan. Iya, kan? Del duluan. Oke, jawabannya Oh sama lah ya. Sama. Udah lah ya. Berarti memang Del duluan. Kalian jangan lama-lama ngomong. Iya, Enggak, kita Cimiu. baru Bacanya fokus. Seminggu aku baca. Sabar. Next. Belum berarti. Del. Cimiu kok gue jadi kita cimiu bodoh. Oh ya. Aduh. Aduh. Dia dulu, Cimiu dulu. Cimiu Cimiu. dulu. Kejar Dewantara. Bapak pendidikan jawabannya kan? Yo. tadi mau yang jawab. Teladan. Teladan ya. Aduh. Teladan, bro. Ini ngebuktiin Untuk kita kualitas. satu kelompok ya. Aduh. Apa nama Mas Gakono? Naskah daun lontar nggak sih? Enggak, naskah Cimiu. lontar. Cimiu. Cimiu. Naskah lontar. Enggak. Naskah daun. Apa sih? Boom. Naskah lontar, betul. Mana naskah lontar? Oh bener ya. Naskah lontar we. Enggak, ini Naskahnya Sulasoma. kayaknya di sekolah gue nggak keluar pertanyaan ini. Ya. Anda sekolah di mana? Kalau Koko udah terlalu maju gitu Koko biar santai. Oh. Gitu. Seru banget. Aduh. Cimiu. Padahal nggak tahu Ya, gue. gue cimiunya aja ya. Salah Cemiu ya. Iya. Cemiu. Del. Cemiu. Cimiu ya? Paulus. Mantap. Jawabannya Ya dong. Dua Ya and dong. only Paulus. Ya. Parah editor LA. Jangan cepet-cepet dong kayak gitu. Aduh. Kita ada berapa? Kita lebih tinggi ya? Del. Cimiu. Del. Ini mah. R.A. Kartini. nama lengkapnya. Raden Ajeng. Gak tahu. Gak tau R.A. Kartini udah lengkap lah itu. Oke. Ajeng. Jawabannya Raden Ajeng Kartini Kartini. atau Raden Ayu Ayu, Kartini. boleh. Oh iya. Kan Ajeng itu gelar, bro. Oh, oke. Gak tahu ya? Sekolah di mana sih Anda ini? lanjut. Saya homeschooling ya, jadi udah lah. Siap-siap ya. Cimiu. Siapa ini? Aku tahu. Tuhan Yesus, tolong. Del dulu apa Cimiu dulu? Cerita. Dia dulu, ladies first. Oke, Coba. yang menggantikan itu. Ya. Enggak nih, banyak tingkah perempuan ini. Dalam kisah para rasul, Tunggu. Dari M gak sih? Sebut. Aduh, tunggu. Sebut. Matius? Yang benar yang mana? Matius atau Matias? Enggak boleh, satu. Salah ya gue? Ya udah deh, nyerah. Takut. itu yang tadi. Matias. Salah nggak? Salah satu dari itu benar tuh. Pilih satu. Mati atau enggak kita sekarang ini? Matius. Matius, jawab salah. Matias ya? Ya. Berarti kalau kayak gini poinnya buat siapa? Enggak ada. Nggak ada. Aduh, sorry ya guys. Thank you ya tim kreatif sudah berbaik hati dengan kita. Pisces itu suka galau-galau gak jelas ya. Seru itu. Aduh. Sebentar. Oke. Udah. Ya udah. Cemiu. Apa?
Nih, maksudnya gini, kalau dia nggak bisa Oh, jawab, kasih kesempatan perjanjian lempar ini. dulu. Iya. Udah, siapa jawab? Apa? Kita Kita perjanjian Linggarjati enggak? Linggarjati. Jawabannya. Cemiu. Kalijati. Aduh. Hampir. Iya, udahlah ya. Kasihlah kita poin. Halo. Linggarjati apaan? Nama jalan. 30. Oke. Mantul. Seimbang. Gue tuh lupa antara Linggarjati sama Kalijati. Pertanyaannya banyak banget. Bilang. Ini kan 10 pertanyaan. Seru ya ada gini-gini. Dilempar. Cemiu. Aduh. Ah, ya ini nggak mungkin Nggak nggak tahu. tahu dong. Nih. My father. Tapi ini fun fact ya. Iya. Sebenarnya bukan Thomas Alva Edison. Oh, Thomas iya? Alva Edison itu bahkan hanya menghak ciptakan Waduh. dan dia ngambil dari konsep orang yang lebih tua lagi. Tapi itu fun fact aja. Oke. Jadi siapa kok? Jadi siapa sebenarnya kok? Itu opa kok. Oh. Thomas Alva Edison lah, Thomas Alva Edison. Masuk. Tapi fun fact-nya emang begitu benar dia hanya Ini nama aslinya lagi yang Bukan. Benar. Ada yang tahu? Benar siapa penemu bola lampunya? Ini Abraham Lincoln. Emang bukan. Itu ceritanya udah benar. Iya, cuman gua nggak tahu namanya kagak terkenal masalahnya. Ini yang depannya. Depannya Sir. Hah? Sir Alexander. Sir Alexander. Enggak semua ser terus jadi Alex Ferguson, Alexander, enggak. Sir Agustinus Sugeng. Itu bukan ya. Erasmus nggak bisa kalau kayak gitu. Jangan Sabar dulu. Ini enggak. Tapi secara legal yang dianggap penemu Thomas Alva Edison karena dia yang patenin loh. Bukan Abraham. Bukan. Lu pasti ngomong Abraham Graham Bell kan? Oke, jawabannya. Enggak, ini nggak masuk. Secara panjang ya. Humphrey. Sir Humphrey Davy. Udahlah nggak apa-apa Thomas, bukan Ya, tapi penuhnya berarti Ya adalah udahlah. penemunya berarti Joseph Swan dong. Penemu yang paling pertama Sir Humphrey Davy. Oh. Humphrey Konsepnya Davy. dari- Ya udahlah ya berarti Oke, masih Humphrey sama dong skor Davy. kita. Ya, sama sih sama. Pertanyaan terakhir. Seru. Terakhir. Waduh. Aduh. Ada. Oke, pertanyaan terakhir. Oh, apa tuh? Nyambung ya. Enggak. Ah, terakhir satu dong berarti. Oh ya, oke. Maaf ya. Tapi kalau salah jawab minus. Minus Iya. ya. Tadi skornya berapa? Sorry, 40-40 ya? 30. Hah? Tiebreaker 30-30. Ya. Tiebreaker. Chill. Aduh. Ya. Salah jawab minus. Pertanyaannya Enggak. bisa no. No kan PL disuruh lagi. masukin hewan ke bahtera. Hmm. Pertanyaannya, setiap jenis yang dibawa masuk ke dalam bahtera itu berapa? Jumlahnya? Bukan jenisnya, maksudnya ada apa ayam ini apa bukan? Cemiu. Apa ini masing-masing dari burung berapa yang masuk? Cemiu. Berapa? Dia bertanya jebakan. Satu pasang. Iya, untuk yang jawab yang benar. Kayak ini udah salah kan? Coba aku mau nanya. Nih, kau kasih cara berpikirnya ya. Apa kok? Nih, kau kasih cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah kalau pertanyaan ini udah pertanyaan tiebreaker, ini sesuatu yang terlalu mudah, Ah. kemungkinan besar jebakan dong. Betul. Ini hidup tuh persis begini nih di berarti kerjaan begitu. less- Kalau kamu dapat sesuatu Iya. yang sepertinya kayak gampang, easy, itu Harus banyak hati-hati. jebakan di belakangnya. Jadi kadang-kadang diam itu memang adalah menang ya. Hukumannya Waduh. buat kalian. tapi coba kita analisa, Iya. coba kita analisa ya. Coba. Pertanyaannya adalah waktu Nu disuruh masukin binatang Ha-ha. dari setiap jenis ada berapa? Berapa Dua pasang pasang? nggak sih? Satu. Sepasang. Baca benar-benar dikit itu jebakan makanya. Kita dari dulu diajarin di sekolah minggu sepasang. Ternyata segerombol. 7 pasang hewan yang layak untuk dipersembahkan untuk Allah. Oh, jenisnya itu berarti bukan kayak Ya. harimau gitu bukan. Tapi kayak 7 pasang hewan yang boleh dipersembahkan untuk Allah. 7 oh. pasang kalau yang jenis burung-burungan. Iya. Dan sepasang hewan yang tidak tahir. Jadi yang Astaga. sepasang cuma hewan-hewan yang tidak tahir. Pas sekolah minggu Oh. Kalau sebelumnya aku udah ngobrol sama teman sepasang. Bahaya. Sepasang Iya. demi sepasang. Enggak, tapi gue mau nanya kenapa tiba-tiba lu kepikiran harimau gitu? Enggak, gue enggak tahu lah, udah kalah masih banyak alasan. Waduh, terima kasih. Apa sih? Saya dibebaskan Aduh, dari Tuhan hal-hal Yesus. ini. Ya, aku mau berikan kamu warna pink. Enggak. Oh, ada reward ya? Pasarnya gini, stay choose stay. Ada reward. Rewardnya mana Pak reward? jangan ada mereknya. Oh, oke. Oke. Tapi ada reward
nanti. Iya, nanti kita Jadi persembahkan kita off pakai cam. ini sampai Pakai ending. ada mereknya. Iya, pakai Iya. itu sampai habis. Ya begitu. Kami mengakui kekalahan kami. Lu mau kayak gimana? Karena kami nggak bisa diam. Tapi kalian hebat mengambil resiko. Iya, emang kami Nggak terlalu apa-apa. sering ngambil resiko. Iya. Oke, satu pertanyaan terakhir kok. Sebagai Oke. pertanyaan penutup. Siap. Pernah nggak ada momen Koko itu menerima stigma kayak sia-sia dong sekolah kita kalau ujung-ujungnya jadi pembisnis? Menarik sekali. Sama kira keren banget. Pertanyaan bagus itu. Prinsip hidup Koko dari dulu yang diajarin sama Opa Koko. Ini Opa Koko beneran, bukan yang penemu bola lampu ya. Bukan yang Bukan, Ya. bukan. rumah penculiknya juga Bukan, bukan. bukan. Oh ya, Ya. oke. Kalau kita nggak dengar omongan orang, nyinyiran orang gitu ya, itu masuk kiri, keluar kanan udah. Jadi sejujurnya karena masuk kiri keluar kanan, Koko kagak inget juga kalau ada orang pernah ngomong gitu. Karena menurut Koko tuh ngelakuin banyak keputusan hidup. Terlalu capek kalau ngurusin si A ngomong apa ya, si B ngomong apa ya, si C ngomong apa ya. Jadi seinget Koko sih, Koko kagak inget. Jadi kalaupun ada yang ngomong gitu nggak terlalu Ngefek ya? nggak terlalu masuk juga. Pokoknya kalau masuk kiri keluar kanan beres. Tapi yang pasti jangan di hidup ini nih kita tuh suka banget takut dikritik orang. Kita sering pakai baju atau potong rambut tertentu atau apa tertentu itu karena mikirin orang lain. Iya, Jadi bayangin ya, kita sibuk mati-matian hidup untuk beli sesuatu yang kita nggak terlalu suka hanya untuk impress orang-orang yang juga nggak terlalu suka sama kita. Kita hidup mati-matian buat ngelakuin sesuatu yang kita juga nggak terlalu suka hanya untuk membuat terpesona orang-orang yang juga nggak suka sama kita. Yang kalau kita punya barang itu atau pakai hal itu, contoh misalnya gini, selalu kalau kita mau misalnya pakai baju tertentu atau apa, kita mikir nanti orang pikir kita ini kayak misalnya kau pakai baju ini nih. Iya. Aduh mungkin ada orang bilang bajunya itu doang kagak pernah ganti. Berarti nggak tahu selemari kan? Iya. Pokoknya begitu-begitu terlalu banyak kan kayak ini begini gitu. Jadi pokoknya prinsip hidup yang paling bagus adalah pokoknya masuk kiri keluar kanan, nggak usah pusing. Misalnya dia bilang tapi kamu harus mendengarkan nasihat. Apa udah hilang udah. I don't Ya. speak your language. Gitu aja udah. Itu prinsip paling bagus. Wow, Kita keren durasi banget. berapa lama udah nih? Wah, udah Kita 15 sudah jam. di penghujung Oh, waktu iya, betul. ternyata. Keren banget, thank you banget kok Adit udah dateng. Tidak semudah main-main. itu. Oh no. Jadi ini kan sudah ending. Tadi Iya. kan kalian nanya Koko, sekarang Koko nanya kalian. Oh, oh. Cuma satu pertanyaan penutup doang. Jawabnya jangan berbelit-belit, Iya. poin aja. Oke. Ready. Seru ya. Gak, gue pakai coba tadi. Biar gak kebaca nih Iya, matanya. apa nih? Ayo. Aku udah Mulai dari Calvin Iya. dulu. Calvin atau Kelvin? Calvin kan? Calvin boleh kok. Calvin, Apa tuh kok? kasih tau Koko dong, arti nama Calvin itu apa? Calvin tuh apa sih ya? Nama aku kayak. Aku waktu itu mamaku kasih taunya cuman karena katanya bijaksana. Oke. Nggak cuman itu, Iya. bijaksana. Buat kamu apa kebijaksanaan hidup kamu yang masih kamu ingat sampai sekarang? Nggak ada. Aku cukup bijaksana dalam mengatur waktuku. Pikirin satu peristiwa yang paling bijaksana yang kamu ingat, yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Nggak usah harus hal besar, sangat hal kecil juga nggak apa-apa. Yang paling kamu ingat, yang kamu masih memorable ini, aku ngambil keputusan yang baik, keputusan bijak. Ceritain ke Koko. Oke. Keputusan yang sangat bijak adalah ketika saya memutuskan untuk bisa masuk di STT ini. Kenapa? Jadi awalnya sebenarnya waktu di SMA di SMTK karena nilaiku bagus, jadi Pak Tony dan yang lain tuh sempat push untuk coba ambil SNM, SBM, PTN gitu-gitu. Terus aku bilang enggak, aku tetap maunya masuk teologi gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari segala prospek kan sebenarnya kalau bisa masuk di kampus-kampus sekuler kan jadinya tahu ya lulus bakal jadi apa. Karena kalau cuman teologi ya paling cuma jadi pendeta gitu kan. Tapi aku percaya aja. Aku cukup bijaksana untuk tahu apa yang aku bisa dan bisa memaksimalkan diriku di mana gitu. Ya. Makanya aku choose untuk pilih di STT Ekumene Jakarta. Calvin, Apa tuh kok? kan kita suka dengar bilang rancangan Tuhan tuh indah pada waktunya ya. Ya. Jadi kalau nanti dalam perjalanan kamu dari STT ini atau keputusan yang udah kamu ambil, kamu ngerasa mungkin kondisinya kok nggak baik ya.
Padahal kamu udah bergumul untuk ngambil keputusannya serius. Mungkin itu bukannya kamu yang kurang bijak, tapi memang waktunya belum selesai. Kamu jalanin sampai selesai dulu, karena kamu nggak bisa ngeliat sampai ujung. Kamu cuma ngeliat sampai baru tengah-tengah, baru semeter ke depan nih. Kalau kamu lihat semeter ke depan kayaknya berkabut. Bukan, atau kamu dalam perjalanan ternyata terantuk batu, atau dalam perjalanan kamu ternyata luka atau malu dan segala macam. Jangan pernah berpikir, aduh andai kata gue ngambil keputusan yang lain ya, andai kata gue ngambil keputusan yang lain, andai kata gue, karena semua keputusan yang kita ambil itu pasti akan ada bagian itunya tuh yang kita mikir, andai kata gue ini coba ya, waktu itu gue gini coba ya. Dah hidup aku juga gitu tuh, banyak setiap kali mau ngelakuin gitu, coba ya. Tapi kalau itunya udah lepas ya, percayalah yang kamu ambil itu akan indah pada waktunya. Dan kalau belum indah berarti belum waktunya. Uhuy. Kezia. Aduh. Arti nama Kezia apa? Kezia. Setahu aku dari mama artinya kayu manis. Oke. Apa makna kayu manis buat Kezia di hidup Kezia secara personal? Mungkin ini subjektif ya, tapi Nama itu sangat subjektif. Walaupun kamu Kezia, yang lain Kezia, iya. artinya bisa sangat berbeda. Benar. jadi aku juga orangnya suka menganalisa dalam diam gitu kok. Jadi sampai di umur segini aku ngerasa arti nama itu kan, kalau kayu manis, Koko tahu kelapa tart, terus semua makanan yang ada kayu manis, walaupun kita nggak kasih tahu ingredientsnya ada kayu manis, orang tuh bisa Tahu, rasa. iya ya benar. kan? Nah aku ngerasa aku dimanapun itu akan quote unquote orang tuh bisa rasa kehadiran gitu, either menonjol atau terlihat gitu. Nah aku ngerasa arti dari nama aku tuh buat aku selalu ada di permukaan gitu, dalam konteks baik dan gak baik gitu. Kalau ngelakuin kesalahan langsung kelihatan misalnya gitu, atau kalau lagi ditaruh di satu tempat aku bisa berkontribusi dengan baik sampai aku yang kelihatan gitu. Nggak harus hal besar, tapi hal apa yang Kezia ingat dalam hidup Kezia belakangan ini, atau yang jauh pun silakan, yang Kezia rasa ini berdampak buat orang sekitar, atau ini salah satu hal yang mungkin kecil atau mungkin besar, tapi ini yang Kezia ingat, salah satu efek kayu manisnya Kezia di lingkungan Kezia. Jadi ketua kelas sih kok. Oke, kenapa itu? Ceritain dikit dong. Lucunya pas semester 1 itu aku bukan ketua kelas. Tiba-tiba di pertengahan disuruh jadi ketua kelas sampai sekarang. Dan dari jabatan itu aku ngerasa punya banyak input di hidup orang, yang orang tuh kalau ketemu say thank you, atau mereka appreciate banget, ngerasa bertahan sampai sini karena Kezia gitu. Nah aku ngerasa oh ini sih kayaknya esensi kayu manis mungkin. Yang tadi orang nggak perlu tahu aku ngelakuin apa, tapi orang yang berhubungan langsung tuh tahu kalau aku punya menaruh rasa lah di dalam hidup mereka. Menarik. Jadi nggak semua orang, kalau kamu bilang kayu manis, anggap aja itu sebuah kayu, padahal mungkin itu lebih ke rempah-rempah ya. Tapi seru karena namanya kayu, kelihatan kayak kayu ya. Tapi dibandingkan semua kayu manis kan kecil banget ya. Betul. Kecil banget. Tapi ternyata berdampak atau memberi rasa itu nggak harus tentang ukuran. Kadang-kadang kita tuh pikir dampak itu kalau ada 100 orang yang lihat. Dampak itu kalau ini bisa pengaruh ke 10.000 orang, ke 10.000 anak-anak. Tapi nggak semua orang punya kesempatan buat bisa ngelakuin hal yang besar. Tapi bukan berarti kalau kita nggak ngelakuin hal yang besar itu adalah hal yang kecil. Kita nggak pernah tahu ternyata satu orang yang kita selamatin akan nyelamatin satu orang lagi, yang mana dia akan nyelamatin jutaan orang. Tapi prinsipnya nggak semua orang bisa lakuin hal besar. Tapi semua orang bisa ngelakuin hal-hal kecil, hal-hal sedang. Lakuinlah semua hal yang Kezia lakuin itu dengan hati yang penuh. Kalau Kezia disuruh lakuin 10, lakuin 20. Walaupun kagak ada yang lihat. Walaupun setelah lakuin 10, disuruh lakuin 10, udah lakuin 20, terus orang malah bilang, "Ih, dia mah paling malas. Dia malah cuma lakuin 5." Malah kita dituntut pertanggungjawaban yang lebih lagi, seakan-akan malah orang nggak puas. Padahal kita cuma dituntut 10, dan itu pun kita nggak dapat untung. Kita lakuin 20, tapi orang masih nuntut lebih lagi. Nah, Iya lagi. itulah berkat yang kita punya. Berkat kepemimpinan rasanya emang kayak begitu. Nah, menonjol dan memberi rasa, kalau kita masih anak-anak mungkin kita rasa itu sesuatu yang manis, menyenangkan. Tapi buat orang-orang yang mulai dewasa, dia ngerti bahwa bahkan rasa kayu manis kan nggak manis kan. Iya. Itu pelajaran paling mahal, bahwa ternyata memberi rasa yang
enak itu nggak harus seperti apa yang orang bayangin. Kamu nggak akan selalu diterima di semua tempat, tapi nggak masalah kalau mereka nggak terima, karena tujuan kamu di situ bukan supaya diperhatikan, tapi rasa kayu manis itu bikin kleper tartnya yang orang puji kan. Nggak pernah orang makan kleper tart terus ih gila enak banget kayu manisnya, nggak bakal. Karena kehadiran kamu tuh bikin di sekitar kamu tuh kleper tart di sekitar kamu itulah yang jadi kleper tart yang berharga. Walaupun jadi nanti setelah udah kamu perjuangin berbagai hal, berbanyak hal, orang gak ingat kamu, bahkan pikirin sesuatu yang buruk tentang kamu, tapi gak ada masalah. Karena persis begitu juga kan yang Tuhan lakuin ya. Teman-teman, terima kasih buat waktunya. Sudah ada di podcast Ruang Kaca. Wah, kita di take over. Di take over sih. Iya, terima kasih banget kalau Radit sudah hadir meluangkan waktu. Betul. Banyak banget insight dan kejujuran yang kita dapat dari cerita dan obrolan Betul. ini. Semoga kita masih bisa ngobrol di lain waktu, on cam or not gitu, untuk bahas kehidupan yang terus berubah ini. Betul Guys, banget. jangan skip video-video kita, Yes. karena kalian nggak tahu siapa yang akan kita bawa dan berkat apa yang ada di dalam setiap video. Jadi tetap tontonin terus Ruang Kaca. Jangan lupa untuk Like, comment, share. and subscribe. And see you on the next video. Bye. Bye.